warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Remedi SKI akan menampilkan drama tentang percakapan Abu Bakar dan Umar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sabrina Zahra Al-Faiza sebagai Abu Bakar. Saya Halisa Putri Febrianti sebagai penjual sama narator. Saya Ilmira Lia Putri Kinanti sebagai narator. Saya Nabila Putri Maulida sebagai Umar bin Khattab. Saya Adini Mawalia sebagai narator. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Di padang pasir yang luas dan terik, di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, berdirilah seorang lelaki tua renta bernama Abu Bakar As-Siddiq. Wajahnya yang keriput menceritakan kisah panjang perjalanan hidupnya, penuh dengan cobaan dan ujian, namun juga dipenuhi cahaya iman yang tak akan pernah padam. Bayangan masa lalunya, masa-masa bersama Rasulullah SAW berkelebat di benaknya. Abu Bakar, sahabat setia Rasulullah, mengalami kembali saat-saat awal dakwah. Dia adalah orang pertama yang memeluk Islam tanpa ragu sedikitpun. Meskipun menghadapi cemoohan dan ancaman dari kaumnya sendiri, ia rela mempertaruhkan harta, keluarga, dan bahkan nyawanya demi membela kebenaran. Kenangan akan hijrah ke Madinah, perjalanan yang penuh bahaya dan pengorbanan, masih terasa begitu nyata. Ia ingat bagaimana ia melindungi Rasulullah dari kejaran musuh dengan kebenaran yang tak kenal gentar. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Beban yang berat dipikulnya. Ia harus memimpin umat Islam yang masih baru dan rapuh, menghadapi berbagai tantangan seperti perpecahan dan pemberontakan. Namun dengan kesabaran dan kebijaksanaan yang luar biasa, ia berhasil menyatukan umat Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan sederhana. Harta bendanya ia gunakan untuk kepentingan umat dan ia hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Abu Bakar menghadapi banyak tantangan. Ada yang menolak kepemimpinannya, meragukannya, dan memberontak. Namun dengan kesabaran dan ketegasan yang bijak, ia berhasil mengatasi semua itu. Ia selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, menjadikan keduanya sebagai pedoman dan pemimpin. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya, selalu mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Padang pasir di dekat Madinah, Abu Bakar duduk di bawah naungan pohon kurma yang rindang. Seorang pemuda, Umar, menghampirinya. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Ya Umar, tidak apa-apa, silahkan duduk. Saya ingin bertanya tentang masa lalu Anda, ya Abu Bakar. Saya telah membaca banyak kisah tentang Anda, tentang kesetiaan Anda kepada Rasulullah SAW, tentang kepemimpinan Anda yang adil. Namun, saya ingin mendengarnya langsung dari Anda. Saat itu Islam masih sangat baru, penuh tantangan, banyak yang mencemooh dan mengancam. Namun hatiku telah yakin bahwa Rasulullah telah menunjukkan jalan kebenaran dan aku tak ragu untuk mengikutinya. Itulah keputusan terpenting dalam hidupku. Meskipun aku kehilangan banyak hal, cemoohan, ancaman, bahkan nyawaku sendiri tak sebanding dengan kebenaran. Dan kemudian hijrah ke Madinah, perjalanan yang sangat berbahaya. Ya, perjalanan yang penuh resiko, namun aku merasa dilindungi oleh Allah SWT. Melindungi Rasulullah adalah kehormatanku. Aku tak pernah takut karena aku yakin Allah bersama kami. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Anda diangkat menjadi khalifah. Beban yang sangat berat sekali. Sungguh, itu beban yang sangat berat. Umat Islam masih baru, rapuh, ada pemberontakan, perpecahan. Namun aku selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aku berusaha memimpin dengan adil dan bijaksana, dan mendekatkan diri kepada rakyat, mendengar keluhan mereka. Apakah Anda haus ya Abu Bakar? Ya, saya sedikit haus. Baiklah, saya belikan minum sebentar. Enggak usah, Mas. Tidak apa-apa. Afwan ya saudagar, saya ingin membeli kopi untuk 2 orang. Ya, baik, tunggu sebentar.
Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih Umar. Anda menghadapi banyak rintangan, ya Abu Bakar. Banyak yang meragukan, bahkan memberontak. Memang banyak tantangan, namun kesabaran dan ketegasan yang bijak adalah kunci. Aku selalu berusaha untuk adil dan bijaksana dalam setiap keputusan. Aku selalu mengingat pesan Rasulullah SAW, berbuat adil meskipun terhadap musuhmu. Afwan ya Abu Bakar, izin minum sebentar. Ya, silakan Umar. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda seperti saya, ya Abu Bakar? Pegang teguhlah kebenaran dan keadilan. Ya Umar, teladanilah sifat-sifat terpuji Rasulullah SAW. Jadilah pemimpin yang adil, bijaksana, dan dekat dengan rakyat. Ingat, setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Abu Bakar, kisah Anda akan selalu menjadi inspirasi bagi kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbingmu, ya Umar. Ya, syukran. Di penghujung hayatnya, Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Ia telah membuktikan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW dan kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan, serta meneladani sifat-sifat terpuji dari seorang pemimpin yang sejati. Ia wafat dengan tenang, meninggalkan kenangan indah dan teladan yang abadi. Kisahnya akan terus dikenang sepanjang masa, sebagai bukti nyata keimanan dan pengabdian seorang sahabat setia Rasulullah SAW.